Hai, salah satu IM favorit gua selama ini ada dari Zigad, namanya Zigad Odyssey. Zigad is kinda ass bro, barang-barangnya lumayan mahal. Tapi kalau boleh jujur gue memang suka barang-barang Zigad biasanya. Selain Odyssey ini, gue juga suka Luna, Horizon, sama Arete. Meskipun gue belum bisa koleksi karena harganya lumayan mahal. Jadi tentunya gue lumayan penasaran ketika mereka ngerilis collab barang Vivir Digital yang harganya under 1 juta. Mungkin pertanyaan pertama, harganya dalam rupiah berapa sih? Jikalau kalian beli langsung dari websitenya Linsoul, untuk IM-nya sendiri harusnya di 640 ribuan, tapi kalau pakai diskon kayak gua, dia jadi 550. Terus ya paling ntar gacha pajak becuk gitu ya. Kalau gua sih 80 ribu kemarin. Terus terkait unboxing sama paket pembeliannya. Unboxingnya standar banget buat harga segini, mungkin cenderung underwhelming. Pertama kelihatan IM-nya dengan faceplate hitam merah sama tulisan Zigad dan VD-nya. Ya pretty simple, nggak norak tapi juga nggak istimewa-istimewa amat. Shell-nya dari resin ringan dan terasa compact, terus buat faceplate-nya agak glossy finish gitu. Dalamnya pakai dynamic driver graphene 10 mm. Ini gua pegang-pegang gak kerasa beda jauh ya sama IM 300 ribuan yang pakai resin. Terus kabelnya gua ambil kabel 3,5 mm. Ini kelihatannya 4 core and menurut gua looks pretty good, dan ketika dipegang juga feel pretty good juga sih, enak sih. Jangan lupa kalau IM ini pakai konektor 2 pin BTW. Ya oke lah gua kalau bayar 100 ribu 150 ribuan buat kabel gini. Terus beberapa mid ear tip varian narrow sama wide bore. Nggak ada carrying case, jadi kalau lu mau bawa mungkin harus beli pouch terpisah. Ya paling itu aja sih, nggak banyak yang bisa gua bilang terkait unboxing experience-nya. Build quality kasih 6 atau 7 kali lah ya, karena menurut gua kabelnya mungkin lumayan berkualitas. Terus impresi suaranya gimana gitu kan? Sekilas dilihat dari text spec-nya, ini IM pretty easy buat di drive, jadi gak perlu DAC spesial gitu ya. Pakai yang ada, mungkin colok langsung juga oke. Lalu buat grafnya kurang lebih gini, mild V-shape atau U-shape. Terus klaimnya cocok buat vokal, pop, dan hip hop. Pertama buat bassnya, ya lumayan mendut-mendut dikit lah ya. Bassnya lumayan nendang, tapi belum seoke yang udah gua rating sebelumnya. Bisa kalian coba cek-cek sendiri. Sub bassnya rumble enak, terus tiap ada kick drum juga kerasa jeduk, punch-nya gitu ya. Cuma ya minusnya kalau lagunya emang udah rame banget bassnya dari sana, bass di rumba ini bisa jadi kedengaran numpuk dan agak nutupin suara-suara lain kayak vokal. Jadi di gua kurang kerasa clean dibandingin yang emang bassnya dikontrol rapi dari sananya. BTW semua ini opini ya, gua nggak punya device yang canggih-canggih banget, jadi tolong jangan terlalu serius menanggapinya. Vokalnya is alright lah ya, is alright. Vokal cewek kedengaran maju jelas, cuman kadang kalau bassnya kenceng, entah gua aja atau gimana, kadang suara jadi agak serak. Kalau vokal cowok sih ya biasa aja sih, warm, tebel. Terus buat treble dan detailnya, let me talk from my ass gitu kan. Buat sibilance yang biasanya nusuk kuping, ini aman banget, hampir nggak kerasa sama sekali. Jadi gue pakai lama-lama sih oke. Kalau buat detail kayak suara simbal, ini di level yang lumayan jelas lah. Bukan yang paling detail yang pernah gue dengar seumur hidup, tapi masih kedengaran kok nuansa-nuansa kecilnya. Extension atau airnya lumayan, nggak tertutup banget, agak lega, tapi juga bukan yang paling terbuka dan airy kalau dibandingin sama yang lain kali ya. Soal misain tab instrumen biar nggak numpuk jadi satu, di gua udah lumayan bagus. Pas dengerin band lengkap masih bisa zoom in ke gitar yang mana, bass yang mana, drum yang mana tanpa nyampur-nyampur lah. Soundstage-nya juga cukup lega, nggak sampai bikin ngerasa musisinya nempel di kuping doang, tapi ya belum sampai kayak lu lagi nonton konser deh. Buat nebak posisi suara, misalnya gitar di mana, keyboard di mana, vokal di mana, ini masih cukup oke sih. Mungkin nggak sepresisi kita bisa nunjuk ngikuti arah jarum jam gitu. Terus buat klaimnya mungkin nggak jauh-jauh amat ya dari klaimnya. Cuma terkait vokalnya mungkin gua slash deh. Jadi ya mungkin rekomendasinya buat pop sama hip hop ya, kalau ikut format gua nggak terlalu merasa ini oke buat vokalan. Quick aja terakhir buat fit and build. Comfort terus isolation sama build quality-nya 11-12 sama Warner 2.
Actually Roomba kayak lebih nyaman, cuman di sini kita nilainya like good for 1 hour session, kalau very good nih aman banget di 2 jam ke atas. Jadi kayak ya kerasa sama aja gitu dua barang ini, cuma beda di faceplate. Build quality-nya mungkin kalah di kabel ya kalau untuk Honor Duo SG, but harganya juga setengahnya. So value for money ya fair lah gua taruh di 5. Kalau tanpa diskon hampir 700k cuy. Jadi apakah worth? No, at least buat gua enggak sih. Kecuali udah masuk ke Indo dengan harga yang lebih mantep, mungkin bisa dipikirkan. Cuma kalau close to 700 buat gini, I mean di gua sendiri unboxingnya kurang seksi gitu ya, kinda boring, membosankan. Dan juga skornya menurut gua nggak oke-oke banget. Secara personal sih masih banyak yang lain yang harganya lebih oke yang masih bisa gua cobain. Like bro, mungkin seharusnya gua beli Cadenza 2. Mungkin gua secara nggak langsung mikirnya berharap 2 kali lebih enak dari yang 300 ribuan yang gua punya gitu. Roomba ini tentunya masih oke dibeli kalau kalian memang suka paket pembeliannya, suka wujud IM-nya, bentuk IM-nya, desain IM-nya, suka kabelnya, dan suka mereknya. Kalau biasanya teman-teman memang suka yang warm, basic, V-shape kayak biasa, harusnya nggak beda-beda jauh lah dengan yang teman-teman pernah coba. Apalagi kalau misalnya ada tambahan suka vokal perempuan yang husky gitu kan, nah harusnya boleh lah ya dicoba. Saran atau closingan sebelum videonya dibungkus. Gua nggak merekomendasiin buat blind buy, cuma kalau ada aspek satu aja yang membuat kalian merasa penasaran, ya menurut gua nggak ada salahnya kalian coba beli, kalian puaskan rasa penasaran itu, ya siapa tahu cocok gitu kan. Paling itu aja dari gua, thank you yang udah mampir, jangan lupa subscribe, sama mungkin nonton video yang lain ya kalau ada yang cocok. Dan kalau ada saran boleh langsung infoin di komen atau DM aja di manapun gitu. Gue harap bisa improve quality lah ke depannya. Adios. Oh ya, ini sampel playlist yang biasa gue pakai buat tes musik, buat daily juga. Gue taruh di deskripsi. Ya kalau mau nyoba boleh silahkan, nanti ditambah berkala. Terus tier list pribadi gua, score rater pribadi gua juga gua taruh di deskripsi. Siapa tahu ada yang penasaran, pengen lihat-lihat, boleh cek aja. Ya tentunya nanti ada balancing atau update berkala. Nggak mesti semuanya ada di video BTW ya.